Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah sholat maghrib dan juga murojaah, maka para peserta LDKS menuju waktunya makan malam. Di sini diajarkan makan dengan tertib, antri, dan makanan harus dihabiskan. Karena setelah makan nanti ada sedikit materi terkait LDKS dari kepala sekolah. Wah, biasa kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, yang tidak banyak bergantung. Walaupun kita makhluk sosial, mandiri, nanti kalau kemandirian kita mantap, maka kita akan berkolaborasi dengan teman-teman kita, berhimpun. Nah, tapi ada hal-hal yang harus disiapkan sendiri, mandi sendiri, bangun sendiri. Jadi kalau yang hari ini bangunnya masih dibangunkan sama orang tua, besok kita berjanji, nggak usah dibangunin, saya kan bangun sendiri. Nah, siapa yang masih dibangunin kalau pagi-pagi, cung, ya, kata nggak apa-apa, yuk lama-lama baca kan, yang masih dibangunin, janji ya. Pulang LDKS kalau bangun sendiri. Ini udah dibangunin, ya oleh udah nyender di pintu, subuhan. Ntar ngumpulin nyawa dulu. Udah ibunya pergi lagi, kebakar lagi. Itu namanya belum mandiri. Nyiapin perbekalannya sendiri. Siapa yang nyiapin perbekalannya sendiri? Cung. Yang nyiapin perbekalannya sendiri. Nah, ya kita beri plus untuk yang sudah nyiapin perbekalannya sendiri. Yuk, besok kita siapkan perbekalan kita sendiri. Sehingga sekolah dalam hal ini berbagi kegiatannya itu melatih kalian untuk mandiri, sehingga kalau 645 gerbang ditutup sudah berarti kita prepare, namanya mandiri itu. Kalau berangkat dari rumah jam 6 masih telat, kan pulang rugi. Kalau pulang harusnya belajar, harusnya tugas, harusnya bisa ulangan, penilaian, assessment, nggak bisa, nanti akhirnya nyusul. Maka besok kalau jam 6 masih telat, berangkat setengah 6, pasti nggak telat. Namanya jiwa mandiri. Kalau setengah 6 masih telat, berangkat jam berapa dari rumah? Jam 5. Jam 5 masih telat, subuhan di sekolah. Boleh subuhan di sekolah, tapi pikir nggak sampai segitu. Sekarang kalau berangkat setengah 6 saja nggak telat. Itu
jiwa mandiri. Jadi tidak hanya sekedar mandi sendiri. Oke ya, siap ya mandiri ya. Oke, konsentrasi karena ini pakai seragam pramuka ya, luar biasa, ganteng ya. Oke, instruksi, ikuti instruksi bapak ya. Kalau bapak bilang tepuk satu, kuncinya ada kata tepuknya, kalian tepuk sekali, tepuk dua kali dan seterusnya ya. Siap ya, tepuk satu, tepuk dua, tiga. Nggak pakai tepuk tadi kan. Konsentrasi lagi, konsentrasi. Tepuk tiga, tepuk dua, satu. Belum, itu belum konsentrasi. Ulang. Tepuk pramuka. Tepuk satu, dua. Kalau nggak pakai tepuk jangan tepuk. Tiga. Udah konsentrasi lagi. Itu namanya mandiri. Kalian memerintahkan dirinya sendiri untuk tertib. Sepakat? Oke. Yang kedua, unggul dalam kepemimpinan. Jadi setelah mandiri dalam tindakan, kita kelola karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran, tindakan, dan perasaan orang lain. Biarin kalau yang lain mau terlambat, biarin. Kita nggak bisa. Biarin yang lain mau malas-malasan, biarin. Jangan meniru. Biarin yang lain mau nyinyirin, biarin. Kita jangan baper. Kita bisa secara mandiri menentukan tindakan kita. Setelah kita bisa secara mandiri mengurus diri kita, maka lanjut. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka dia bakat menjadi seorang pemimpin. Maka lanjut di situ, unggul dalam kepemimpinan. Jadi jangan harap kalian menjadi pemimpin kalau belum lulus dengan dirinya sendiri. Kalau terlambat aja, datang aja masih telat, buku lupa dibawa, kadang udah sampai sekolah pensilnya ketinggalan, bajunya ketinggalan, seragamnya ketinggalan, dan sebagainya. Belum bakat menjadi pemimpin. Karena nanti kalau pemimpin ini di situ unggul dalam kepemimpinan. So, pemimpin ini adalah seni untuk mengelola dan mengarahkan orang-orang lain yang ada di dalam kelompoknya, di dalam organisasinya, untuk menuju suatu tujuan tertentu. Sehingga kalau tadi dia belum selesai dengan dirinya sendiri, nggak bisa ngurus orang lain. Jadi punya karisma pemimpin itu karena dia sudah lulus dengan dirinya sendiri. Maka unggul dalam kepemimpinan. Bagaimana biar kita unggul dalam kepemimpinan? Ada filosofinya. Kita meniru rukun Islam yang 5. Kesalahannya situ. Rukun Islam ada berapa? 5. 1, syahadat. Yang penting 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang nggak pernah pergi haji? Angkat tangan. Dikali waktu kecil diajak mamanya, belum ya? Ya. Pertama syahadat. Syahadat inilah karakternya visioner. Jadi seorang
pemimpin, nah kita tadi sudah sepakat kan, diri sendiri kita juga pemimpin ya kan. Maka biar kita mandiri, berarti kita mengelola minimal diri kita sendiri. Seorang pemimpin itu harus visioner. Apa visioner? Visi apa? Tujuan yang akan dicapai. Jadi seorang pemimpin harus visioner tadi. Makanya kesalahannya syahadat. Syahadat itu visioner. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersumpah, aku berjanji, aku umumkan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Visinya itu. Gak ada kekuatan, gak ada kemanfaatan, gak ada kemadharatan, gak ada apapun kekuatan ilah-ilah illallah selain Allah. Jadi dia punya visi yang kuat. Visi yang apa? Kuat, namanya visioner. Syahadat. Jadi kalau di jalan para sahabat dan itu pemimpin-pemimpin visioner. Jadi kalau punya tujuan, goal, pantang pulang sebelum menang. Ada sahabat Tariq bin Ziyad, seorang pemuda pejuang Islam, itu ketika mau menaklukkan Andalusia, Spanyol, itu membawa pasukannya melalui apa? Ini coba baca, melalui apa? Selat Gibraltar, melalui laut. Pada saat mau sampai ke seberang, mau mendarat di pantai Andalusia, apa yang dikatakan seorang pemimpin? Di depan kita sudah ada daratan Andalusia. Pantang pulang sebelum menang, maka bakarlah perahu-perahu kalian, kita taklukkan Andalusia. Takbir kali, Allahu Akbar. Sehingga prajuritnya juga semangat. Itu namanya pemimpin yang visioner. Sehingga ketika perahunya udah dibakar, dia nggak berpikir pulang lagi, bertempur menang atau mati syahid. Terbakar semakinnya, pasukan Andalusia kocar-kacir dan dalam waktu singkat bisa diduduki oleh kaum muslimin. Itulah, jadi seorang pemimpin nggak mau menghadapi musuh, malah memberikan disclaimer, kelemahan dulu. Kita menang nggak ya? Pasukannya gede-gede gitu. Kita menang nggak ya? Itu namanya membangun pesimis, gak visioner. Nah, kalau dikonversi ke era kekinian di organisasi kalian kan nanti kalian ada menjadi pemimpin eskul, pemimpin bes, pemimpin rokes, pemimpin basket, pemimpin futsal. Jadi kalau mau bertanding juga kobarkan semangat yang dipimpin itu. Pertama syahadat, berarti visioner. Kedua apa tadi rukun Islam? Sholat, artinya tertib. Kalau sholat subuh jam 4:30, ya 4:30, nggak bisa digantikan jam 7. Ada yang sholat subuhnya jam 7? Nggak ada ya? Nggak bisa. Sholat subuh ya tertib. Ada berapa kita kali sholat? 5 waktu. Dalam kehidupan ini, apalagi kita seorang pemimpin, buat diri kita sendiri, minimal kita juga harus tertib. Tadi ya, sekolah sudah melatih untuk tertib-tertib dengan tata tertib yang harus kita ikuti. Termasuk ini sepele-sepele, oh harus pakai player, harus pakai kacu, harus pakai seragam. Itu adalah dalam rangka membangun ketertiban kita. Itu karakter yang luar biasa. Pemimpin yang kedua adalah tertib. Kemudian yang ketiga apa? Rukun Islam yang ketiga, puasa. Artinya kita harus berintegritas.
Jadi punya integritas yang tinggi. Kita bukan kaleng-kaleng gitu. Kalau orang puasa siang-siang, walaupun gak ada yang lihat, perut lapar, ada minuman jus di kulkas, gak ada yang tahu, berani ambil gak? Berani ambil gak? Enggak. Namanya kita punya integritas, punya kejujuran, punya keteladanan yang bisa dicontoh oleh anak buah kita. Integritas, jujur, tidak culas. Jadi punya integritas dengan puasa kita. Kemudian ya 20 menit lagi. 2 jam. 2 menit lagi. 2 menit lagi ya bisa. Jadi punya integritas dengan puasa. Kemudian yang keempat apa? Zakat. Seorang pemimpin harus peduli. Harus peduli. Kalau rekannya ada yang sakit, kita peduli. Final ditanya, sakit apa? Aku punya obatnya. Oh, aku ambilin minum ya. Itu peduli, kepedulian kita. Ini dibangun dalam LDKS ini. Nanti malam kita mau jalan, setiap rombongan ada pemimpinnya, dibangun kepeduliannya, jalan bareng, pulang bareng, jangan ada yang ditinggalin, ya, jangan ada yang ditinggalin, walaupun di sampingnya ada pocong, ya siapa tahu, ya bukan ini. Nggak nakut-nakutin ya, memang biasanya suka ada gitu. Kita harus tetap bareng. Wak lari sendiri, menyelamatkan sendiri, nanti malah ketemu yang lebih banyak kalau gitu. Ya, jadi kita harus peduli dengan yang lain. Yang lainnya nggak bawa bekal, kita bawa, kita tawarin. Namanya empati, namanya pemimpin yang melayani. Kemudian yang ketiga, tadi yang keempat, yang terakhir apa? Haji. Artinya haji itu berarti kesetaraan. Kita kalau berhaji di sana, gak ada pejabat, gak ada rakyat, gak ada penguasa, gak ada duafa, semua sama, pakai ihram putih semua, gak ada yang dilanggar, semua sama, rukunnya sama, tata caranya sama, menyembah Allah yang sama, di tempat yang sama, tidak ada perbedaan. Ketika kita menjadi pemimpin juga bangun kesetaraan, minimalisir perbedaan, bangun kesepakatan, biar kita sama. Kesepakatan itu didapat karena setara. Jadi tidak mentang-mentang kita menjadi ketua terus kita mendominasi, semua keputusan harus dari ketua, itu namanya nggak setara. Setara itu punya pendapat yang sama, punya masukan yang sama, punya argumentasi yang sama, keberadaannya yang semuanya diperhatikan, tidak egois. Itu filosofi haji ya. Jadi yang pertama visioner sama dengan syahadat, yang kedua sholat itu mengindikasikan tertib, yang ketiga puasa, integritas, yang keempat zakat, peduli, yang kelima haji, kesetaraan. Sehingga kalau kemandirian kita sudah terbangun, kepemimpinan kita sudah unggul dengan 5 karakter rukun Islam tadi, maka tinggal karakter yang paling utama, kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ketakwaan dan keimanan kita bangun sehingga tujuan kehidupan dunia kita yaitu mardotillah, mencari ridho Allah, dapat tercapai. Kita di dunia ini bahagia, bangga, kita di akhirat juga bangga dengan masuk surga. Mau nggak masuk surga? Mau.
Sehingga temanya jadi lengkap, mandiri dalam tindakan, unggul dalam kepemimpinan, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat Bapak sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Ada kompak ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya Anas Ponijan undur diri dari hadapan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nih panitia.